Saya pas di depan kantor pengurus waktu itu, sekitar habis manakipan. Tiba-tiba ada orang masuk itu di gerbang, dulu kan masih becak orang-orang. Dari lampu merah Jumbo ada lampu merahnya dulu. Ada itu becak. Ketika dia turun dari becak itu dia langsung sujud. Di jalan depan pengurus tuh. Dia langsung sujud. Saya kaget. Loh Pak, ngapain sujud di sini Pak? Ternyata dia sedang nangis. Karena saya penasaran, sampean dari mana? Saya dari Malang. Loh kok sampean nangis kenapa? Saya ini dari rumah sakit, handphone lumpuh, Gus. Lumpuh. Lalu begitu masuk pondok itu langsung sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan mengobrol santai langsung dengan salah satu alumni senior. Ya walaupun senior tapi nggak senior amat. Beliau ini salah satu staf guru dulu di pondok pesantren Pondok Anak-anak. Beliau adalah Ustadz Fathur Rahim. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada beliau terkait bagaimana awal mula perjalanan beliau ini bisa sampai ke Al-Qadiri ibaratnya, serta pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baik, kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah sehat. Begini, Cak, saya akan menanya-nanyakan pertama kali awal mulanya perjalanan Cak Kur ini kok bisa sampai ke Al-Qadiri. Itu kenal dan tahu guru kita Kiai Jamal Mirza Kisah, itu kejadiannya di mana dan bagaimana? Alhamdulillah. Tahun 97 saya lulus dari Demak. Itu ibu bilang ke paman saya supaya bawa saya ke sebuah pesantren yang bisa didik saya ibadah. Itu ketepatan paman itu pernah ke Yai, Gus, punya masalah, kemudian ditolong sama Yai. Saya dibawa ke Jember waktu itu. Ya bahasanya paman itu waktu itu ya persemon atau kinaya. Ya melok aku nandur melon gitu. Sampai Al-Qadiri alhamdulillah. Kepanggil sama Yai itu, Yai langsung dawuhin, aku bapakmu, punya ibumu sing kerasan nang kene. Yai langsung dawuh seperti itu, dan saya nggak boleh kumpul sama santri, saya di dalam waktu itu. Di dalam. Dan saya masih ingat Gus Helmi waktu itu masih kelas 4 SD, dan panjenengan sendiri insya Allah masih TK. Masih TK. Oh, pada waktu itu jenengan datang ke sini langsung dawuh gitu, Mbak Mimi? Itu yang pertama sekali saya rasakan kan. Aura kebapaannya Yai itu betul-betul kuat, betul-betul kuat. Begitu juga telaten sekali, termasuk Bunyai sering memperhatikan kalau ada yang sakit itu mesti dibikinin apa sama Bunyai, semacam bubur atau apa. Saya masih ingat setiap ada hadam yang sakit seperti itu. Selalu diperhatikan sama Bunyai. Dan ini lagi, Cak, jenengan kan ini sudah ya ibaratnya alumni agak sepuh lah ibaratnya. Walaupun nggak sepuh-sepuh amat, dari tahun 97 sampai 2008. Nah, tentu kan banyak mengalami istilahnya pergolakan serta hal-hal cerita-cerita peristiwa aneh. Pernah enggak, Cak, jenengan ini pernah mengalami suatu hal aneh ketika selama menjadi santrinya Mbah Muzaki, salah satunya yang tidak bisa terlupakan oleh panjenengan ibaratnya sampai terekam memori, membekas sampai sekarang. Salah satunya diantaranya apa gitu saja? Yai waktu itu masih gagah sekali, masih gagah. Dan saya ini termasuk santri yang mungkin masa-masa transisi Al-Qadiri dari klasikal mau menuju ke modern. Mau menuju ke modern. Dan saya masih sempat merasakan diajari beberapa kitab sama Kiai. Bahkan alhamdulillah masih sempat diajari semacam tenaga dalam langsung Kiai sendiri, Gus. Oh, yang turun tangan waktu itu? Dulu di lapangan baratnya Bunang. Itu 7 malam Yai sendiri yang setelah selesai itu secara gaib Yai itu ngerawokan Sultan Abdurrahman, ratunya Rijal Gaib Madura. Dan saya kan hadam, jadi sering menyaksikan apa-apa yang
yang nggak masuk nalar. Yang nggak masuk. Salah satunya sekitar tahun 98, Gus. Ketika berjamaah zuhur, Yai, seingat saya masih baca sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu ada tamu satu mobil Cherry datang ke pondok. Setelah habis murokobah, setiap habis zuhur kan mesti murokobah Yai. Murokobah 3 sampai 4 kali. Ternyata itu tamu rombongan dari Probolinggo ngantarkan berkat, Gus. Ngantarkan berkat, katanya berkatnya itu ketinggalan. Padahal Yai itu nggak kemana-mana. Yai nggak kemana-mana, katanya ini berkatnya Kiai ketinggalan. Tadi acara walimatun nikah jam 9. Yai keluar dari rumah saya jam 11. Yai nggak kemana-mana. Memang ada jadwalnya Yai itu, ada jadwal untuk ngisi walimatun nikah di Probolinggo waktu itu. Tapi Kiai waktu itu kurang sehat gitu. Jadi beliau nggak bisa hadir dan waktunya mepet karena memang jadwal istirahatnya Kiai kan jam-jam segitu. Dan banyak sekali karena saya hadam, saya sering menyaksikan. Dulu ada Yai waktu itu masih pengajian di Pasuruan tengah malam, Gus. Saya pas di depan kantor pengurus waktu itu, sekitar habis manakipan. Tiba-tiba ada orang masuk itu di gerbang, dulu kan masih becak orang-orang. Dari lampu merah jumbo ada lampu merahnya dulu. Ada itu becak. Ketika dia turun dari becak itu dia langsung sujud. Di jalan depan pengurus tuh. Dia langsung sujud. Saya kaget. Loh Pak, ngapain sujud di sini, Pak? Ternyata dia sedang nangis. Karena saya penasaran, sampean dari mana? Saya dari Malang. Loh kok sampean nangis kenapa? Saya ini dari rumah sakit, handphone lumpuh, Gus. Lumpuh. Loh begitu masuk pondok itu langsung sembuh. Yai waktu itu belum rawuh, masih pengajian di Pasuruan. Saya ingat masih pengajian di Pasuruan. Akhirnya saya temani di dalam sampai menjelang subuh, Yai baru rawuh. Dulu Yai kan sangat padat sekali gitu kan. Kegiatannya lah ibaratnya, aktivitasnya. Sampai 2 tempat, 3 tempat dan itu pun tempatnya jauh-jauh sekali. Masih zaman Norari dulu, Gus. Jadi masih zaman radio apa itu, kalau Yai pengajian itu sering ngontrol dalam, sering ngontrol pesantren itu lewat radio Rari waktu itu. Belum ada, belum zaman HP lah. Masih Jadi di dalam mobilnya Kiai waktu itu Kijang LGX warna hitam itu ada orarinya. Itu sering kontrol kan. Berarti dikontrol lewat itu, dipantau lewat itu gitu. Pas badak itu gimana, Pak? Setelah itu orang itu? Ya langsung sembuh. Ternyata dia seorang kades di daerah Malang. Dan mungkin kalau hal-hal seperti itu kan sering terjadi, Gus. Sering terjadi. Yang saya panggil, saya paling berkesan dalam hati saya itu ya karomahnya Kiai yang sifatnya maknawi, seperti bisa membaca apa yang akan terjadi. Ya katanya orang Jawa itu weruh sak durunge winarah nggih. Jadi lintas dimensi waktu lah ya. Berkaitan dengan diri saya sendiri itu ya banyak sekali hal seperti itu. Kalau menurut Cak Kur sendiri, definisi karomah sendiri itu bagaimana? Kalau dalam kitab-kitab termasuk Tanwirul Qulub kan khariqul adah. Khariqul adah sesuatu yang keluar daripada keumumannya manusia. Umumnya manusia itu kan nggak tahu isi hatinya manusia. Tapi ada sebagian orang itu dikasih tahu sama Allah. Dan khariqul adah ini terjadi atas orang-orang yang memang statusnya soleh. Ala yadil abdi dohiruhu sholah, yang kesehariannya rutinitasnya itu memang menunjukkan kesolehan. Jadi memang karomah itu, kalau Yai pernah menerangkan kepada saya, karomah iku isim masdar. Aslinya itu karomun ditambahi tak marbutah menjadi karomatun li fasohatin nutki. Jadi karomun itu kan maknanya pemurah. Lah orang pelit itu nggak bisa jadi punya karomah. Nggak ada wali kok pelit itu nggak ada. Berarti selaras dengan ala inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Ya iya dawuhnya gitu. Orang kok jadi kiai pelit nggak bisa jadi wali. Sampai Yai itu mengibaratkan kiai itu seperti sawah, nggak boleh kering.
Kalau kering nggak ada tanamannya. Yai sering ibarat seperti itu. Dan istilahnya apa ya? Kemuliaan yang sifat maknawi seperti itu yang lebih lebih sering saya ingat dari Kiai itu. Dan awal-awal saya mondok itu Yai sering membaca beberapa hadis yang sampai sekarang itu sering terngiang-ngiang ya. Seperti hadis qudsi itu. Yai sering sekaligus baca hadis ini. Ya dunya ukhdumi liman khodamani wahlaki liman khodamaki. Itu Yai kemana-mana sering baca hadis seperti itu. Wahai dunia, menghambalah kamu kepada orang yang menghamba kepadaku, dan rusaklah oleh kamu orang yang menghamba kepadamu. Itu beberapa minggu kemarin saya itu mikir-mikir hadis ini. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya, Gus. Yai sebagai seorang murabi, pendidik para santrinya, para jamaahnya dimanapun, itu tidak membutuhkan banyak dalil. Beliau mengetahui dalil yang paling inti dan paling mudah untuk merubah khaliyah batin para muridnya. Jadi hadis ini betul-betul bisa merubah orientasi para muridnya daripada orientasi dunia menuju akhirat. Hadis ini luar biasa, dan Yai itu betul-betul beliau nggak perlu mempunyai banyak dalil. Memang saya sering, kadang beliau itu jarang mendalilkan, dan dalilnya serasa terkesan stagnan, itu saja. Tapi pengaplikasiannya itu beda dengan kita. Nah itu bagaimana kalau menurut Cak Gur itu? Ya gitu. Yai dulu pernah dawuh gini. Kon ngerti nggak? Kenapa orang itu nggak bosen-bosen ngundang saya? Padahal saya ceramahnya di sana gitu, di sana gitu. Ya tetap Yai itu pernah saja. tanya seperti itu. Pripun niku Yai? Yai pas bilang, ketahui sama kamu ya, kalimat apapun yang memang itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kesan bagi orang lain. Kalimat apapun yang tidak keluar dari dalam hati, maka tidak akan masuk ke dalam hatinya orang. Dan itu tidak akan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Seperti itu. Jadi saya mempunyai pemahaman dari dawuhnya Kiai. Ternyata ilmu yang manfaat itu nggak butuh banyak, Gus. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mampu merubah perilaku seseorang hanya dikarenakan beberapa kalimat saja. Dan saya masih ingat sekitar tahun 98, saya kan hadam, sering ngeluarkan teh atau ada tamu. Suatu hari tamu itu sudah buyar jam 2. Kan biasa dulu itu. Ini yang aneh, Gus. Tamu itu semacam terjadwal, padahal tidak ada jadwal secara formal. Kalau sudah jam 2 itu tamu itu sudah habis. Memang Yai itu membutuhkan istirahat menghadapi asar. Itu yang saya gak habis pikir. Setiap jam 2 itu tamu itu mesti mulai bersih. Jadi seakan-akan sudah teratur secara alamiah gitu. Tanpa disuruh sama Kiai. Tanpa dikomando lah ibaratnya. Dan suatu hari itu tamu jam 2, ya lebih 5 menit lah, itu sudah habis. Ya itu masih duduk di tempat ya biasa beliau nemoni tamu. Saya masih di depannya Kiai, ya nunggu nih takut ada perintahnya Yai apa gitu. Ya itu manggil saya, sini Le. Ketika saya dekat ke Kiai itu, Yai itu dawuh gini. Aku gile. Nak dikongkon milih karo Gusti Allah dadi kiai itu dadi petani. Aku milih dadi petani. Abot. Saya kaget dengan dawuhnya Kiai seperti itu. Ternyata kemuliaan yang secara dohir yang dilihat orang itu adalah huwa. Itu adalah sesuatu yang bertabrakan dengan keinginan pribadi Kiai sendiri karena bebannya terlalu berat. Jadi beliau itu kenapa menjadi mulia yang sangat sangat tinggi seperti yang kita ketahui. Ya karena beliau itu berawal tanpa ambisi, berjalan tanpa ambisi. Itu yang dikatakan oleh para ulama, la tatlubil karomah walakin utlubil istiqomah. Jangan engkau itu berambisi menjadi keramat, tapi berambisilah kamu menjadi orang yang kontinu atau istiqomah seperti itu. Dan istiqomah itu berat ya, sifat kehambaan kan memang seperti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Adapun kelebihan itu yaitu sudah merupakan fi wa'dillah di dalam janjinya Allah dalam Al-Qur'an. Kita minta enggak minta ya secara sistem ya akan terjadi seperti itu. Secara sistem.
Dan itu apa ya, pesan yang saya tangkap seperti itu. Dan Yai juga pernah, ya kasusnya sama. Setelah tamu, ini ganti hari lagi Gus. Ketika tamu sudah buyar itu saya dipanggil sama Kiai. Saya ditanya sama Kiai, Le, kon ngerti nggak bedone Kiai dulu sama Kiai sekarang? Saya diam, saya bingung. Karena saya diam lama, Yai akhirnya dawuh ini. Bedanya Kiai dulu sama Kiai sekarang itu hanya satu, zuhud. Zuhud. Jadi wah, itu yang sangat berat itu. Sederhana, bersahaja, tidak berambisi. Tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya termasuk Bidayatul Hidayah, wa min alamati ulama su'i, sebagian daripada ulama-ulama ulama dunia itu napa nggih? Al-mubahah ala kasrotil atba, suka memamerkan banyaknya pengikut, waljah dan kedudukan, walmal dan kekayaan. Perharta bendaraan. Itu yang dimaksud zuhud ya, meninggalkan dari tiga ini. Daripada istilahnya merasa nikmat karena banyak pengikut, merasa nikmat karena banyak harta, merasa nikmat karena punya kedudukan mulia di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun kedudukan kemuliaan di tengah masyarakat atau mempunyai banyak harta atau mempunyai banyak ilmu, banyak pengikut, itu potensinya keberbuat dolim itu sangat besar, Gus. Gitu ya, Cak. Ya, potensi kedoliman itu sangat besar. Wah, menarik ini sepertinya ini. Karena ketika kita punya pengikut, kita punya santri, kita punya harta yang banyak, kita akan lebih condong kepada perilaku seenaknya saja ke orang lain. Ya, benar. Mudah nyuruh sehingga kiai-kiai dulu itu kan ngajari kita secara haliyah atau tingkah laku. Nggak akan nyuruh santri, nggak akan nyuruh khodam selama beliau itu masih bisa ngerjakan sendiri. Dan saya masih ingat, Gus, jam 10 pagi itu jadwal saya korah-korah di dapur. Dapurnya dulu ya yang menjadi aula dalam yang sekarang itu dapur kan dulu. Oh ya, di situ. Itu saya biasalah ambil yang kotor-kotor dari rumah makan dalam, itu termasuk ada cowek di situ. Itu sudah di bawah, Gus. Cowek itu sudah saya mau kurai. Lalu tiba-tiba Yai itu ke dapur. Padahal Yai itu biasanya kalau wungu itu kan jam 10:30. Lah itu jam 10 itu sudah wungu, sudah terbangun. Dan ditanya, "Le, iku cuweke wis kok kurai durung?" "Dereng Yai, goreng meneh tak pangane." Saya masih ingat peristiwa itu. Saya itu dalam hati, ya Allah. Orang kalau nggak tahu kiai langsung nggak akan mungkin percaya kalau Yai itu adalah sosok yang bersahaja. Kita kan kalau sudah secara ukuran pribadi, kalau kita punya kedudukan seperti Kiai kan nggak mungkin melakukan hal yang itu kan kesehajaan yang di luar batas lah. Betul-betul Yai itu istilahnya apa ya? Menghargai rezeki itu sampai pada tingkatan-tingkatan yang paling minimal. Dan saya paling rendah lah ibaratnya. Paling kecil itu beliau perhatikan. Sehingga saya itu masih ingat sampai sekarang. Dulu di ruangan bawah kamar hadam yang mau menuju ke Rataufik. Itu kan sering dijadikan tempatnya semen sama kapur, Gus. Lah itu pas ada hujan angin. Lupa tidak saya tutupi pakai terpal. Kapur sama semen banyak yang kena air hujan karena angin kan. Berterbangan lagi. Nah itu pas Yai tahu, Gus, semennya itu basah, sama kapurnya basah, duko ke saya. Bukan masalah semen atau kapurnya basah, tapi masalahnya saya itu tidak menjaganya. Kalimat Yai waktu itu sampai sekarang masih ingat saya. Kon nggak ngrumat rezeki nih Gusti Allah, nggak dirumat kon karo Gusti Allah. Yai dawuhnya seperti itu. Kalau kamu nggak merawat apa yang menjadi rezekinya Allah atas diri kamu, maka kamu tidak diperhatikan sama Allah. Itu tahun 99, saya masih ingat. Dulu bangunan-bangunan itu kan dikerjakan sama santri semua. Santri bagian normal. Rata-rata anak-anak Jawa Tengah yang bagian ngapak-ngapak. Kebumen, Cilacap, Brebes, Tegal. Dan saya masih ingat jumlahnya ada 19 waktu itu, anak umal ada 19. Dan Yai dulu kalau bangun tuh sangat irit, dibanyain kapurnya, Mas.
Karena pada masa itu nggih Nggih. Cak nggih, istilahnya Masa masih itu dan yai itu memang santri mayoritas itu ditanggung sama yai dalam daharnya. Mayoritas santri ditanggung sama dalam. Nggih. Termasuk biaya sekolah waktu itu. Jadi istilahnya apa nggih? Secara beban pesantren, beban untuk pembiayaan sehari-hari itu sangat besar. Nggih, nggih. Sangat besar. Jadi ibaratnya kebersahajaan itu yang mengantarkan beliau sehingga ketika memiliki sesuatu banyak pengikut bahkan harta dan ini tidak menjadikan beliau lupa diri ya Cak ya. Nggih. Tadi saya berangkat ke sini itu ya masih ingat hal-hal yang seperti ini. Kesederhanaan kiai. Walaupun yai sudah seperti itu, kalau dahar itu ya biasa. Ya, Iya. ya biasalah. Ya setahu saya ya. Nggak gayanya orang kaya itu, ya biasa. biasa. Dan saya tadi itu langsung ingat ke dawuhnya Kanjeng Nabi, ij'alid dunya fi yadika la fi qalbika. Jadikan dunia itu di tanganmu, jangan di dalam hatimu. Ibaratnya cuma mampir lah ibaratnya. Dan Cuma kiai numpang itu lewat. betul-betul sosok yang bisa menerjemahkan hadis ini, Mas. Jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Iya. Insya Allah kalau mau memahami hadis ini, ya lihat daripada kehidupannya kiai. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus sering ditafakuri oleh para santri. Bukan hanya masalah kebiarnya pesantren, kebiarnya karomahnya kiai yang hebat. Kalau itu ya secara sistem akan ngikut sendiri ketika kita sudah meniru akhlak atau perilakunya Rasulullah, perilakunya yai seperti itu. Insya Allah akan ngikut sendiri. Dan ini lagi Cak yang terakhir terkait yaitu pesan-pesan Cak Kur, harapan-harapan Cak Kur ke depan untuk para santri, jamaah manakib, imam manakib, bahkan alumni Al-Qadiri. Harapan dan pesan-pesan Cak Kur ini bagaimana? Nggih. Alhamdulillah saya sebagai sesama santri, ya sampai kapanpun kita santri, dimanapun kita berada tetap santri. Bagi yang belum tahu bahwasanya yai pernah dawuh gini, siapapun yang pernah mondok di sini walaupun hanya 3 hari itu sudah santri saya. Selama dia itu masih robitoh atau nyambung batin dengan saya. Nyambung batin kan. Bagi alumni-alumni yang di luar sana, yang bahkan mungkin di luar Jawa atau di luar negeri, yang mungkin kerjaannya berat atau tidak ada di daerahnya, atau mungkin tidak ngajari santri, tidak punya pesantren, tidak usah berkecil hati. Pokoknya kecintaan kepada guru tetap kita tertanam di dalam hati kita sampai kita mencapai daripada sabdanya Rasulullah, almar'u ma'a man ahabba. Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu bersama dengan kiai. Semoga kita nanti di akhirat fi zumratihi, di dalam golongannya beliau, di bawah benderanya beliau, yaitu di belakangnya Kanjeng Abdul Qadir Al-Jailani. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua santri dimanapun berada, pada alumni dimanapun berada, kepada para muhibin, para pecintanya Abu Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah beserta keluarga besar Al-Qadiri, jangan bosen-bosen untuk selalu mendoakan bagi kiai dan keluarga besar. Semoga diberi panjang umur dan sehat selalu. Dan jangan lupa juga dukung perjuangan pesantren ini lewat para keluarganya kiai, lewat cucunya kiai, termasuk jangan lupa dukung channel Arafah Official dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mungkin itu. Pemaparan beliau yang sangat super luar biasa itu mengingatkan saya bahwa seseorang tidak usah berkecil hati. Saya ingat katanya guru saya almarhum almarhumullah Kiai Haji Marzuki Dahlan, beliau mendawuhkan kalau kamu nggak punya pesantren, istilahnya nggak punya pesantren, nggak punya pengikut, istilahnya masih belum bisa mengajar, kemudian dan yang sebagainya, jangan keburu-keburu menganggap ilmumu tidak bermanfaat. Karena manfaat itu tergantung bagaimana engkau seberapa jauhnya mencintai guru kamu. Jadi pemaparan beliau yang sangat super luar biasa itu, almar'u ma'aman ahabba ilaihi, seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan apa yang ia cintainya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.